للعلم خير خلقه وشرفه وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه وبعد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل به، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا، وجعل يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. طيب، Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat para peserta daurah bekal Taharah atau bedah buku bekal Taharah dari Safinatul Najah. Alhamdulillah, kita bisa diperjumpakan dalam halaqah kita yang pertama untuk sama-sama mempelajari kitab ataupun e-book bekal Taharah dari Safinatul Najah. Sebenarnya buku yang ada di hadapan teman-teman ini adalah konten Instagram yang sudah ditulis kurang lebih 2 tahun. Ya, sudah ditulis kurang lebih 2 tahun sejak 2022, seingat saya. Kemudian ketika sudah khatam kitab Taharah, kemudian saya kumpulkan menjadi satu, saya tambahi banyak faidah di sana, terutama dalam masalah pendalilan dan metode pendalilan, begitu pula dengan pendapat mazhab lain di beberapa permasalahan, termasuk saya tambahkan permasalahan kontemporer yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Jadi itu alasan saya memilih Safinatul Najah. Walaupun Safinatul Najah sendiri itu kitab yang sangat ringkas sekali, pembahasan Taharah ini kalau diterjemah mungkin tidak sampai 10 halaman, bahkan mungkin bisa kurang dari 10 halaman kalau tidak disertakan teks Arabnya. Pembahasannya ringkas sekali, tapi banyak saya ambil pembahasan ataupun pemaparan dalam kitab ini dari kitab-kitab lain, terutama dari kitab yang menjelaskan Safinatul Najah. Nah, nanti bisa dibaca teman-teman metode saya dalam menulis buku ini di bagian pengantar atau mukaddimah. Saya kira tidak perlu kita jelaskan di awal ini ya. Kemudian juga terkait perkenalan apa itu matan Safinatul Najah, kemudian syarah-syarahnya termasuk biografi dari penulis, ini juga mungkin tidak kita sampaikan. Nanti bisa dibaca teman-teman di awal mukaddimah. Di awal-awal ini saya jelaskan juga. Dan kitab ini berbeda dengan, atau e-book ini berbeda dengan buku yang akan kita cetak atau modul. Saya juga sedang memproses modul untuk dicetak, modul Safinatul Najah yang judulnya Bekal Ibadah dari Safinatul Najah. Nah, modul itu tidak selengkap e-book ini karena modul itu memang ditujukan untuk diktat ajar di pondok-pondok ataupun mahat-mahat, sehingga saya hanya fokus pada terjemah, tafsirnya, begitu pula dengan bagan-bagan penjelas, dan ada kolom untuk mencatat di sana. Jadi perbedaannya itu versi cetak, tidak dijual dalam bentuk e-book. Adapun ini nanti insya Allah akan berseri, seri 1, seri 2, seri 3. Seri pertama Toharo, seri 2 Sholat, seri 3 mungkin sisanya pembahasan tentang puasa dan pembahasan zakat. Insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Dan kita akan awali dari urgensi mempelajari bab Toharo. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih apapun, baik itu fikih madhabi, fikih yang madhab dari madhab tertentu, ataupun fikih hadis yang kita kenal dengan hadis-hadis ahkam yang menjelaskan hadis-hadis terkait hukum-hukum fikih, pasti kita akan jumpai bahwa bab Toharo itu ada di awal pembahasan sebelum membahas sholat. Ya, di Kitabul Ibadah bab Toharo adalah bab paling pertama. Maka pada demikian, ini saya jelaskan di sini. Ini beranjak dari hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim. Nabi menyampaikan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Bahwasanya Allah tidak akan menerima salat seseorang. Salat seseorang tidak akan diterima, salat apapun, baik wajib ataupun sunnah, dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan tidak suci. Nah, poinnya adalah dalam keadaan tidak suci. Nah, tidak suci di sini saya berikan keterangan baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, atau tidak suci dari najis. Ya, ini menunjukkan bahwa Toharah
atau bersuci baik dari hadas ataupun najis adalah syarat paling penting di antara syarat-syarat sahnya sholat. Dan bagi seorang muslim tidak asing lagi bahwa sholat adalah ibadah paling agung dalam agama kita. Nabi ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu amalin afdal, ayu amalin afdal, apa amalan yang paling utama dalam agama Islam yang harus aku tunaikan dan harus aku pegang rata-rata. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Maksudnya sholat pada waktu sholat tersebut, tidak diakhirkan sampai keluar waktunya. Atau juga bisa dimaknai sholat di awal waktu. Dan toharoh merupakan syarat paling penting di antara syarat-syarat diterimanya sholat seseorang. Sehingga wajib atas setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum terkait toharoh, agar ia tidak terjatuh dalam perkara yang membuat sholatnya tidak sah. Jangan sampai nasallallahu salamah wal afiyah, sholat kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau menyampaikan, ada seorang lelaki wa innar rajula la yusalli 60 sana wala yuqbal minhu shalah atau wala yaqbalullahu minhu shalah. Ada seorang lelaki di sini mencakup wanita juga. Seorang yang sholat 60 tahun tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima. Ketika menjelaskan hadis ini, Nabi menyampaikan orang ini tidak menyempurnakan rukuknya. Dia sujud dan rukuk tapi tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya sehingga tidak sah. Ya, artinya dia tidak memenuhi rukun dan syarat dari sholat tersebut sehingga tidak sah. Ya, boleh jadi seorang ini terjatuh dalam kesalahan karena kecerobohan ataupun keengganan dia untuk mempelajari hukum-hukum fikih, baik itu terkait thaharah ataupun syarat-syarat sholat yang lainnya. Saya bawakan nazam dari Sofwatuz Zubat. Ibnu Raslan mengatakan, Sofwatuz Zubat. Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fit dawami katuhri wassalati wassiyami. Fafarduhu ilmu sifatil fardi, maka yang wajib atas setiap mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, balik plus berakal, mempelajari ilmu terkait sifat-sifat Allah yang maha esa. Artinya mempelajari terkait tauhid yang membuat imannya ini sah, membuat imannya sah dan diterima. Makna ini yahtajuhul muaddi. Berikut mempelajari perkara-perkara yang ia butuhkan untuk menunaikan kewajiban dalam agama Allah yang sifatnya kontinu. Artinya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau kewajibannya ini sifatnya terus-menerus. Tidak terikat dengan kemampuan harta ataupun kemampuan fisik seperti haji. Kemampuan harta seperti zakat ataupun kemampuan harta dan fisik seperti haji. Nah, penulis memberikan contoh katuhri wassalati wassiyami, seperti mempelajari fikih thaharah. Ini menjadi poin pokoknya. Kemudian sholat, begitu pula puasa. Karena ini ibadah-ibadah dalam agama kita yang sifatnya kontinu. Ya, sifatnya kontinu, artinya terutama thaharah dan sholat ini setiap hari seseorang menunaikannya, sehingga wajib untuk mengilmui hal-hal yang terkait dengan thaharah ataupun sholat. Nah, kerangka kitab thaharah ini kerangka kitab thaharah pada Safinatun Najah. Nanti bisa diperhatikan di sini teman-teman. Penulis memaparkan 7 pembahasan di sini, dimulai dengan pembahasan tanda-tanda balik, kemudian tentang istinja, wudu, mandi, tayamum, najis dan haid. Kita akan bahas ke-7 materi ini, 7 pembahasan ini insya Allah dalam hari ini dan hari besok insya Allah. Kita akan jelaskan sesuai dengan apa yang kami tuliskan dalam kitab ini. Bismillah, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama. Faslun. Faslun ini untuk memisah antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain ya. Fasl itu kan pemisah ya, sebagaimana kelas itu kan bahasa Arabnya apa? Faslun. Ana fi fasli, aku di kelas. Karena kelas itu memisahkan antara satu tingkat dengan tingkatan lainnya. Begitu pula dengan faslun dalam kitab, itu maksudnya adalah untuk memutus satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Tujuannya agar pemikiran kita atau pemahaman kita lebih tertata, memahami kitab fikih itu sesuai dengan pasal-pasalnya. Penulis memulai dengan pembahasan tentang alamatul bulugh. Alamatul bulughi thalath.
tanda-tanda balik itu 3. Ya, ada yang tipu. Oh ya, terkait tipu, salah tulis, salah ketik, ataupun tambahan dan semisalnya, itu nanti akan kita kirimkan melalui email atau nomor handphone yang sudah ditulis oleh teman-teman yang membeli e-booknya ya. Jadi itu fasilitas bagi yang membeli. Setiap ada pembaharuan nanti akan kita update, kita akan kirimkan langsung tiap tiap ada updatean, baik itu di handphone, di WA ataupun nanti di email. Nanti akan kita infokan di grup insya Allah. Bahkan nanti kalau ada cetakan kedua, ada terbitan kedua, nanti juga akan digratiskan. Insya Allah. Kan biasanya kalau beda cetakan tuh dijual lagi itu enggak, insya Allah ya. Tidak. Baik, alamatul bulugh salah. Penulis menjelaskan bahwa tanda-tanda balik itu 3. Nah, sebelumnya, mengapa penulis memulai dengan tanda-tanda balik? Kalau kita lihat di pembahasan kitab-kitab fikih yang lainnya, itu jarang ada fuqaha atau penulis kitab-kitab fikih yang memulai dengan pembahasan tanda-tanda balik. Nah, ini merupakan kebaikan dari penulis atau merupakan inisiatif dari penulis untuk memulai dengan pembahasan tanda-tanda balik. Karena pembahasan fikih yang akan disebutkan oleh penulis nanti yang terkait dengan hukum-hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah dan hukum-hukum fikih yang lainnya, ini umumnya ini terikat ataupun diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah baligh. Orang-orang yang sudah baligh plus berakal. Atau yang kita sebut dengan istilah mukallaf. Ya, mukallaf ini baligh dan berakal. Nah, ketika seorang sudah mukallaf, maka ia sudah mendapatkan tugas dalam syariat. Saya istilahkan tugas ya, atau beban ya, pembebanan syariat. Walaupun syariat sebenarnya bukan beban ya, tapi kebanyakan ahli fikih ketika menyebutkan mukallaf, itu mukallaf adalah orang yang sudah mendapatkan pembebanan dalam syariat. Walaupun secara sebagai seorang mukmin, syariat itu bukan beban sebenarnya, tapi malah rahmat ya. Rahmat dan anugerah bagi kita. Intinya hukum fikih ini diperuntukkan bagi yang sudah mukallaf, yakni yang sudah baligh dan berakal. Kalau berakal kan jelas. Orang yang berakal tanda-tandanya jelas. Tapi baligh ini memiliki tanda-tanda tertentu yang mana harus dipelajari. Harus diketahui apa saja tanda-tanda baligh. Sehingga penulis menyebutkan terkait tanda-tanda baligh. Biasanya para fuqaha menyebutkan tanda-tanda baligh ini pada pembahasan sholat biasanya. Ketika menyebutkan syarat wajibnya sholat, nah di situ dijelaskan salah satunya adalah baligh. Nah, kemudian dijelaskan tanda-tanda baligh itu apa saja. Beberapa itu memasukkan di pembahasan fikih muamalat pada pembahasan boikot atau al-hajar. Pembahasan al-hajar. Karena di antara orang yang wajib untuk dihajar, diboikot dan tidak diberikan kesempatan ataupun tidak diberikan kelonggaran untuk mengalokasikan hartanya, itu adalah orang yang belum balik, anak kecil, sobi yang belum balik. Nah, kemudian dijelaskan apa saja tanda-tanda balik di sana. Tapi di sini penulis memulai di pembahasan toharoh. Baik. Tanda yang pertama itu adalah genap berumur 15 tahun. Tamamu khamsa asyrata sanatan lidzakari wal untha. Yang pertama adalah sempurna berumur 15 tahun. Yakni apabila kita tidak menjumpai tanda-tanda balik yang akan disebutkan penulis setelahnya, maka seorang anak dihukumi balik ketika sudah berusia 15 tahun Hijriah secara tepat atau pas. Baik. Artinya tanda pertama ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ini dijadikan sebagai acuan kalau tidak menjumpai tanda-tanda balik setelahnya. Sebagai acuan kalau tidak menjumpai tanda-tanda setelahnya. Sehingga hemat kami, tanda ini bagusnya ditaruh di akhir, di tanda ketiga. Karena ini sebagai acuan akhir. Kalau seorang anak itu belum mimpi basah, sampai umur 15 tahun nggak pernah mimpi basah. Atau seorang perempuan, anak perempuan, remaja perempuan, sampai umur 15 tidak keluar darah haid juga. Maka di umur 15 tahun Hijriah, ia sudah dihukumi balik, walaupun belum
mimpi basah ataupun belum haid. Baik, 15 tahun di sini Hijriyah ya, bukan Masehi. Karena hukum-hukum terkait syariat dikembalikan kepada hitungan Hijriyah, hitungan yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga kalau 15 tahun Masehi, berarti dipastikan dia sudah 15 tahun Hijriyah ya kan? Karena Hijriyah dengan Masehi dalam 1 tahun itu selisihnya sekitar 1 pekan, 6 hari. Karena tahun Hijriyah itu kan 360 ya, 360 hari. Sedangkan tahun Masehi, kalau yang bukan tahun Kabisat itu 365 hari. Selisihnya 5 hari, berarti selama 1 tahun. Artinya 15 tahun, berarti 5 kali 15, 75 hari ya. Selisihnya sekitar 75 hari. Lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Baik. Apa dalil 15 tahun ini sebagai tanda balik? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, "Uridtu ala Rasulillah alaihi salatu wassalam yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asyrah. Falam yujizni." Aku dihadapkan kepada Nabi pada perang Uhud saat aku berusia 14 tahun. Ketika itu masih 14 tahun. Masih umuran SMP ya. Atau sudah SMA? SMP atau SMA? Sudah SMA. SMA kelas 1. Kalau di kita. Untuk apa? Untuk ujian kelayakan perang. Ya udah perang ya, insya Allah di umur segitu. Beliau sudah mengajukan diri untuk ikut perang. Namun Rasulullah SAW tidak mengizinkanku dan beliau belum menganggapku balik. Walam yarani balagtu. Beliau tidak menganggapku sudah balik. Artinya karena umur masih 14 tahun belum dianggap balik. Kemudian di tahun berikutnya, tsumma uridtu alaihi yaumal khandaq, di tahun berikutnya. Ketika itu Ibnu Umar sudah berusia 15 tahun. Maka beliau pun mengizinkanku, fa'ajazani. Poinnya adalah pada beliau mengizinkanku. Kalau di tahun sebelumnya Nabi tidak mengizinkan karena umur beliau 14 tahun dan di situ ada lafal, beliau menganggapku balik. Tapi ketika 15 tahun diizinkan untuk ikut perang, berarti kesimpulan dari hadis ini bisa kita pahami bahwa 15 tahun itu merupakan tanda baliknya seorang anak. Walaupun bisa jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sudah balik sebelumnya dengan tanda-tanda yang lainnya. Tapi di sini Nabi alaihissalam ingin memberikan penjelasan yang lainnya terkait 15 tahun ini merupakan umur maksimal seseorang itu dianggap balik. Ya kalau lebih dari itu pasti sudah dianggap balik. Demikian. Allah taala alam. Kita langsung masuk ke tanda kedua, khurujul mani. Tapi di sini penulis menyampaikan dengan istilah ihtilam. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha. Ihtilam atau mimpi basah. Ihtilam ini secara arti itu adalah ma yarahun naimu fi naumihi, apa yang dilihat oleh seseorang pada tidurnya. Artinya mimpi ya secara umum, ihtilam. Namun ihtilam kemudian secara mutlak dipakai untuk mimpi basah. Diartikan mimpi basah. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mimpi basah. Tapi lebih umum dari itu, yakni keluarnya mani. Baik melalui mimpi basah dan itu umumnya, atau melalui jalan yang disengaja. Jalan yang disengaja. Anak kecil menyengaja untuk keluar mani. Maka dianggap balik dengan hal tersebut. Walaupun itu dilakukan secara sengaja atau ingin mempercepat balik. Ya misalnya. Itu sudah dianggap balik. Nah, sekarang pertanyaannya, keluarnya mani ini dianggap sebagai tanda balik itu ketika umur berapa? Nah, para ulama kita menjelaskan, dan ini juga pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa keluar mani ini baru dianggap sebagai tanda balik bila seorang anak sudah berusia 9 tahun Hijriyah. Artinya kalau belum 9 tahun sudah keluar air mani, maka belum dianggap. Nah, pertanyaannya 9 tahun di sini sifatnya harus pas ini bahasa fikihnya tahdidi, ataukah cukup perkiraan saja atau takribi bahasa fikihnya. Maka para ulama kita menjelaskan sifatnya adalah takribi atau perkiraan. Tidak harus pas 9 tahun. Boleh kurang. Nah pertanyaannya boleh kurangnya itu berapa hari? Boleh kurangnya berapa hari? Nah para ulama kita menjelaskan kurangnya ini kalau cuma 1 atau 2 hari, ya itu masih dianggap balik, sudah dianggap balik.
apa-apa, walaupun kurang 1-2 hari nggak masalah. Tapi kalau kurangnya 3 hari atau lebih, maka belum dianggap. Artinya belum dianggap balik. Misalkan 9 tahun Hijriyah kurang 10 hari keluar mani, maka belum dianggap balik. Walaupun amannya, ya mungkin amannya ya, anak tersebut disampaikan untuk terus menjaga sholatnya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada batas minimalnya, tapi pendapat mayoritas ulama keluarnya mani baru dianggap sebagai tanda balik kalau sudah berusia 9 tahun Hijriyah secara takribi, secara perkiraan. Perkiraan di sini sudah kita sampaikan tadi, boleh kurang kalau hanya 1 atau 2 hari saja. Dan itu sebagai kaidah, sekalian ya, kalau kita menjumpai ukuran-ukuran dalam bab fikih, itu hampir seluruhnya itu sifatnya takribi, perkiraan. Apalagi yang tidak ada dalil-dalil syar'inya, yang sifatnya hanya kembali kepada uruf masyarakat. Seperti misalkan ketika safar ini kan jarak safar minimal dalam pendapat mayoritas ulama adalah 2 marhalah. Kalau dikonversi, kebanyakan mengkonversikannya dengan berapa? 82 km. Nah, 82 km ini sifatnya juga takribi, perkiraan. Artinya kalau kurang 1-2 kilo, itu tidak masalah. Ya, Mas, misalkan 80 kilo atau 79 km itu tidak masalah. Karena sifatnya takribi atau perkiraan. Kemudian dalil dari tanda ini. Nah, dalil dari tanda keluarnya mani sebagai tanda balik adalah hadis dalam riwayat Abu Dawud, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena ini diangkat, ini pena tercatatnya dosa. Karena pena itu ada 3 ya. Pena dosa, pena pahala, dan pena al-mutlafat namanya. Pena ganti rugi. Ada 3. Nah, bagi seorang anak yang diangkat itu adalah pena terkait dosa dan hukuman. Artinya kalau anak itu melakukan sebuah dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar, bahkan dosa yang mewajibkan untuk ada hukuman had atau kisos, maka itu tidak diberlakukan bagi seorang anak. Karena pena dosa itu diangkat bagi seorang anak. Tapi kalau pena pahala itu tidak diangkat. Artinya apa? Kalau seorang anak melakukan perbuatan yang mendapatkan pahala seperti sholat, puasa, itu mendapatkan pahala sunnah. Mendapatkan pahala sunnah dengan catatan dia sudah mumayyiz, sudah tamiz. Tamiz itu apa nanti akan kita jelaskan. Baik. Termasuk pena ganti rugi, dalam artian syariat ganti rugi itu tetap diberlakukan bagi seorang anak. Ketika anak ini merusakkan piring tetangga, maka apakah wajib ganti rugi? Ya, jawabannya wajib ganti rugi. Walaupun yang memecahkan adalah anak. Walaupun anaknya ini belum balik. Tapi tetap wajib ganti rugi ya, walaupun yang ganti rugi adalah siapa? Walinya, orang tuanya. Ya, termasuk kalau anak ini misalkan membunuh binatang peliharaan tetangganya. Ya, ataupun ayam dan misalnya, ini wajib ganti rugi adalah orang tuanya. Jadi sekali lagi pena ada 3 yang diangkat, yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah pena terkait dosa. Itu diangkat bagi 3 orang. Yang pertama anina ini hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang yang tidur ya kalau melakukan sesuatu yang itu sifatnya dosa, seperti orang yang meninggalkan sholat karena tidur, itu tidak berdosa. Tidak dicatat sebagai sebuah dosa sampai dia bangun. Nah, poinnya adalah pada yang kedua, anak kecil sampai mimpi basah, hatta balik. Anak kecil sampai dia keluar mani, baik mimpi basah ataupun yang selainnya. Artinya yang belum balik sekali lagi tidak dicatat dosa-dosanya. Demikian, itu pendalilan dari hadis ini. Kemudian 9 tahun ini diambil dari mana? Kan tidak ada di hadis. Nabi memutlakkan, Nabi alaihissalam memutlakkan, tidak ada patokan umur. Nah, para fuqaha ini menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak ada dalil secara pasti dalam syariat, terutama terkait dengan ukuran dan penentuan waktu, maka itu kembali kepada uruf di masyarakat. Kembali kepada uruf atau adat kebiasaan di masyarakat. Nah, para fuqaha ini mengadakan riset. Riset itu namanya istiqra. Istiqra itu bisa kita anggap riset atau investigasi yang dilakukan oleh para fuqaha dahulu. Mereka mengadakan riset. Anak-anak kecil ini baliknya umur berapa rata-rata. Nah, dari situlah disimpulkan 9 tahun. Umumnya 9 tahun.
Kalau ada 1-2 yang sebelum 9 tahun sudah keluar, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Karena kita juga punya kaidah an-nadiru la hukma lahu. Sesuatu yang itu jarang, 1-2 langka, itu nggak dianggap. Tidak dianggap. Jadi yang dianggap adalah al-aghlab. Al-aghlab atau sesuatu yang sifatnya itu umum, yang menjadi uruf di masyarakat. Demikian. Tanda ketiga, tanda kedua tadi baik laki-laki atau perempuan ya, termasuk tanda yang pertama. Kemudian tanda ketiga ini khusus untuk perempuan, yakni haid. Haid ketika umur 9 tahun Hijriah. Ketika anak perempuan sudah berusia 9 tahun Hijriah dan mengalami menstruasi, maka dihukumi balik. Ini maksud dari tanda ini. Nah, kemudian pertanyaannya 9 tahun ini sifatnya harus pas 9 tahun ataukah takribi, perkiraan? Jawabannya adalah takribi atau perkiraan, sama dengan tanda kedua tadi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan jikalau anak, nah sekarang pertanyaannya apakah takribi di bab ini sama dengan takribi di bab sebelumnya? Atau dalam bahasa lain, apakah 9 tahun kurang di sini itu kurangnya sama dengan sebelumnya? Kalau tadi kan 9 tahun kurang 1-2 hari, ya masalah. Nah, kalau di bab haid, apakah sama dengan bab sebelumnya? Jawabannya berbeda. Berbedanya di mana? Para ulama Syafi'iyah menjelaskan, jikalau anak perempuan keluar haid 9 tahun ya, Hijriah dalam hal ini, kurang 15 hari, kurang 15 hari. 15 hari, 15 malam maksudnya ya. Maka masih dihukumi haid. Loh, kenapa? Nanti akan ada penjelasannya. Adapun jika keluarnya 9 tahun tapi kurangnya itu 16 hari atau lebih. Ya, 9 tahun kurang 1 bulan, 9 tahun Hijriah ya. Kalau 9 tahun Masehi ya sudah dianggap balik tentunya. Karena 9 tahun Masehi itu otomatis sudah 9 tahun Hijriah. Bahkan bisa lebih karena tadi selisih Hijriah dengan Masehi kalau 15 tahun berarti 75 hari. Nah, maka belum dianggap haid. Namun darah tersebut dihukumi darah fasad. Darah fasad itu darah rusak ya. Atau istilah lain dari mustahab, istihadah. Istihadah. Artinya tidak ada hukum tertentu, dia seperti maaf, kotoran yang keluar, cukup dibersihkan ya, cukup dibersihkan sampai suci itu saja. Tidak ada ketentuan apapun dalam syariat. Dan anak tersebut belum dianggap balik, belum dianggap balik. Nah, alasannya mengapa? Karena 15 hari, 15 hari ya. 15 hari ini tidak cukup untuk minimal satu siklus haid. Nanti akan kita pelajari di bab terakhir di kitab Toharoh bahwa siklus haid minimal satu siklus ya. Minimal itu adalah 16 hari, 16 malam. Karena minimal suci itu 15 hari, 15 malam, minimal haid 1 hari 1 malam. Kalau ditotalkan 16 hari. Nah, andai kan seseorang ini, seorang anak ya, keluar darah haid 9 tahun kurang 15 hari, itu masih dihukumi haid. Masih dihukumi haid. Kenapa? Karena 15 hari tadi itu nggak cukup untuk satu siklus haid. Itu alasannya. Dan ini juga dalilnya itu kembali kepada uruf. 9 tahun tadi itu kembali kepada uruf. Adapun dalil haid sebagai tanda balik itu adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat anak perempuan yang haid dalam artian yang sudah balik maksudnya, illa bi khimar, kecuali menggunakan khimar atau menutup auratnya. Nah, kalimat salat haidin ini menunjukkan bahwa haid itu sebagai tanda balik. Sebagai tanda balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adapun dalil 9 tahun ini adalah istiqra. Istiqra tadi apa? Riset. Dan riset di sini riset yang sifatnya bukan riset yang sifatnya qat'i, pasti. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak menanyai seluruh wanita di bumi ketika itu. Tapi hanya bertanya mengadakan riset kepada wanita Arab. Yang bertanya, haid itu minimalnya berapa sih keluarnya? Nah, beliau mendapati umumnya itu keluarnya adalah pada usia 9 tahun. 9 tahun. Sehingga wanita yang keluar darah baru dihukumi haid kalau umurnya 9 tahun. Allah taala misal. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan pertama. Ini saya tambahkan 2 permasalahan terkait pasal yang pertama ini. Apakah seorang anak, apakah kewajiban orang tua saat anaknya belum balik?
Apakah kewajiban orang tua? Ketika seorang anak sudah mencapai usia 7 tahun Hijriah dan terdapat tanda-tanda tamyiz. Jadi harus terpenuhi dua kriteria nih. Pertama, umurnya sudah 7 tahun Hijriah. Yang kedua, terdapat tanda-tanda tamyiz. Apa itu tanda-tanda tamyiz? Pertama, sudah mampu makan, kedua minum, dan cebok istinja sendiri. Nah, sendirinya harusnya kurungnya di sini nih. Kurungnya. Karena sendiri ini kembali kepada makan, minum, istinja sendiri gitu ya. Sudah bisa mandiri intinya. Itu tanda-tanda tamyiz. Tanda tamyiz itu anak sudah mampu makan, minum, istinja sendiri tanpa dibantu orang tuanya. Tanpa ditulang atau tanpa diceboi oleh orang tua. Dan umumnya itu sudah ketika berumur 7 tahun itu sudah bisa umumnya. Tapi kalau 7 tahun belum tamyiz atau belum terdapat tanda tamyiz, maka belum ada kewajiban bagi orang tua. Sunnah memerintahkan ia untuk melaksanakan hal-hal yang akan kita sebutkan nanti. Untuk mengajarinya hal-hal yang akan kita sebutkan. Nah, kalau sudah terpenuhi dua kriteria ini, sudah 7 tahun, sudah ada tanda tamyiz, maka orang tua atau wali itu wajib satu mengajarkan perkara-perkara yang diwajibkan bila sudah balik nanti. Perkara-perkara dalam agama Islam, terutama pokok-pokok agama yang nanti harus dia kerjakan ketika sudah balik. Seperti perkara wudhu, sholat, puasa, dan selainnya. Dan yang paling utama dalam mengajarkan tauhid tentunya, karena itu adalah aujabu wajibin. Hal yang paling wajib atas setiap orang muslim. Bertauhid. Mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah. Kemudian mengajarkan mereka perkara-perkara yang diharamkan dalam agama seperti syirik, durhaka kepada orang tua, mencuri, berbohong, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, allimuhum wa'adibuhum, ajarilah mereka dan didiklah mereka dari perkara yang menjauhkan dari api neraka. Nah, itu menjadi kewajiban dari orang tua atau wali. Memerintahkan mereka untuk sholat, ini juga kewajiban orang tua. Memerintahkan anaknya untuk sholat ketika 7 tahun. Ini berdasarkan hadis, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ya ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan tadi sudah kita jelaskan 7 tahun plus sudah ada tanda-tanda tamyiz. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun dan mereka meninggalkan sholat. 10 tahun diperintahkan sholat, meninggalkan sholat atau enggan untuk melaksanakan sholat, maka boleh untuk dipukul dan wajib untuk dipukul. Tapi memukulnya adalah pukulan yang sifatnya didikan, bukan pukulan yang menyakitkan atau membuatnya terluka. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan tentang syarat-syarat hajab. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Syarat-syarat mencukupkan istinja dengan batu. Nah, penulis menjelaskan pasal ini sebelum pembahasan wudu, karena umumnya orang ini sebelum wudu itu istinja dulu. Dan itu yang lebih afdol. Istinja dulu, baru wudu. Walaupun boleh mengakhirkan istinja. Boleh. Dengan catatan, dia istinjanya dengan alas atau penutup, agar wudunya tidak batal nantinya. Tapi afdolnya yang paling utama itu adalah istinja di awal agar najis itu tidak meluber kemana-mana yang nanti malah susah untuk membersihkannya. Nah, istinja ini ada 3 tingkatan sebelum kita sampai di menyampaikan apa yang dipaparkan oleh penulis. Kita akan jelaskan dulu bahwa istinja itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah al-jam'u bainal ma'i wal hajar, menggabungkan antara air dengan batu dan yang semakna dengannya ya. Batu dan yang semisalnya. Maka dalam hal ini seseorang mendahulukan batu baru air. Ya, tata caranya adalah mendahulukan batu kemudian air. Apabila ia mendahulukan air dahulu, maka tidak disunahkan setelahnya memakai batu. Tidak disunahkan setelahnya memakai batu. Kenapa? Karena tujuan memakai batu itu adalah untuk mengurangi fisik najis atau untuk menghilangkan fisik najis di awal. Baru bekas-bekas najisnya
warna, kemudian juga masih ada beberapa bekas yang nggak bisa hilang dengan batu, maka baru dihilangkan dengan air. Agar tangan kita itu tidak terlalu banyak kontak dengan najis. Itu tujuannya. Dan ini merupakan tingkatan istinja yang paling utama. Menggabungkan antara air dengan batu dan yang semakna dengannya. Kemudian yang kedua adalah dengan air saja. Kalau ingin mencukupkan dengan salah satunya, maka yang paling utama adalah dengan air saja. Dan ini yang sering kita amalkan tentunya. Bila seseorang ingin mencukupkan dengan salah satunya, maka lebih utama mencukupkan dengan air saja. Kenapa? Karena air ini bisa menghilangkan fisik atau ain dan bisa menghilangkan bekas atau asar. Jadi najis itu ada ain, ada asar. Pakai asar. Ain itu fisik najisnya, terutama kalau itu dari jalan belakang. Kemudian asar itu bekasnya, seperti bau, kemudian warna, dan garis-garis ataupun najis yang sudah kering yang itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Nah, itu air bisa menghilangkan semuanya. Oleh karena itu lebih utama. Apakah disyaratkan dengan bilangan tertentu? Jawabannya tidak. Kalau dia mencukupkan dengan air itu tidak disyaratkan bilangan tertentu. Misalkan dia membasuh 1 kali sudah bersih, maka sudah cukup. Tidak ada syarat harus 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali, tidak ada. Yang penting bersih intinya. Bersih itu patokannya adalah, dalam hal ini patokannya adalah dugaan kuat. Dugaan kuat. Karena dia nggak bisa melihat apa yang keluar dari jalan belakang sudah bersih atau belum. Maksudnya sudah yakin 100% ya suci atau belum, dia nggak bisa mengetahui. Sehingga cukup dengan don atau dugaan kuat sudah bersih begitu. Walaupun mungkin dia masih mencium wangi, mencium bau di tangannya, ya istinja dianggap sudah bersih, tapi tangannya kok masih bau. Maka dalam hal ini yang jalan belakang tersebut sudah dianggap bersih, tapi tangannya ini yang perlu disucikan lagi. Tangannya perlu disucikan lagi. Kemudian tingkatan ketiga, dan ini akan dijelaskan penulis, adalah kalau mencukupkan dengan batu saja. Itu boleh. Seseorang boleh mencukupkan dengan batu saja meskipun ada air di hadapannya. Jadi jangan disamakan antara istinja dengan istijmar dengan tayamum ya. Kalau tayamum itu kalau ada air tidak boleh. Tapi kalau istijmar itu istinja dengan batu. Lebih khusus berarti. Kalau istinja itu umum. Air, batu itu disebut istinja. Tapi kalau dengan batu secara khusus itu istilahnya adalah istijmar. Seseorang boleh untuk istijmar, istinja dengan batu, walaupun ada air. Karena sifatnya adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Dan keringanan ini boleh diambil, boleh tidak. Baik dalam kondisi safar atau tidak. Beberapa menyangka bahwa istinja dengan batu itu bolehnya ketika safar saja, maka itu keliru. Istinja dengan batu itu boleh walaupun kita itu sedang dalam kondisi mukim di rumah-rumah kita masing-masing. Boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaitah. Nabi hendak buang hajat dan menyuruh aku, fa'amaruni an atiya bi thalathati hajar. Beliau menyuruhku untuk mengambil 3 batu. Kemudian saya mendapatkan 2 biji atau 2 batu ya, 2 biji batu. Walam ajid thalithan, dan enggak menjumpai ketiganya. Enggak menjumpai batu ketiga. Fa'ataituhu bi rawthah. Aku membawakan rawthah. Rawthah itu kotoran binatang. Dan kalau di Arab ya umumnya itu kotoran unta yang sudah mengering demikian. Beliau mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang. Seraya mengatakan ini ariks, ini adalah kotoran yang menjijikkan. Ini adalah najis. Ya, ini juga sebagai dalil bahwa seseorang ketika istinja dengan batu itu harus batu yang suci. Nanti akan kita jelaskan juga. Nah, poin yang akan saya sampaikan dari dalil ini adalah Nabi alaihissalam dalam riwayat Bukhari ini mencukupkan dengan batu saja. Itu menunjukkan kebolehan hal tersebut. Menunjukkan kebolehannya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat ini yang akan dijelaskan penulis. Mengapa penulis menjelaskan perkara terkait syarat-syarat batu? Karena rukhsah ya teman-teman. Ini ada syarat-syarat tertentu di sana, ada syarat-syarat yang ketat ketika ingin mengambilnya. Sebagaimana kalau seseorang ingin mengambil keringanan jamak dan qasar, itu ada syarat-syarat tertentu di sana. Harus sudah keluar dari pemukimannya, kemudian juga harus mualah, harus tertib ketika jamak takdim. Ketika qasar pun di sana ada syarat-syarat tertentu. Karena kita punya kaidah dalam syariat, kullama ittasal amru dhaqa.
setiap perkara itu luas, diberikan keluasan oleh Allah, maka di sana doko ada syarat-syarat yang ketat. Nah, di antaranya rukhsah dalam istinja dengan batu ini. Tapi sebelumnya kita sampaikan dahulu makna batu di sini apa? Ini juga menjawab pertanyaan dari salah satu peserta, apakah tisu bisa juga dianggap batu dalam hal ini? Nah, kita lihat makna batu di sini apa? Nanti kalau ada pertanyaan terkait pemaparan bisa langsung disampaikan di pesan ya teman-teman. Nanti akan langsung saya jawab insya Allah. Kecuali kalau itu pembahasannya ada, nanti saya akhirkan jawabannya. Baik, yang pertama batu itu yang disebut dengan batu di sini itu adalah batu secara syar'i ya, batu secara syar'i. Batu syar'i ini mencakup batu secara sungguhan, batu yang kita kenal, ataupun yang memiliki makna yang sama dengan batu. Yang pertama adalah sesuatu yang padat. Padat. Padat di sini bukan sesuatu yang basah. Sehingga kalau basah dia padat ya, tapi basah maka itu nggak dianggap padat. Jadi padat di sini padat plus kering ya, padat plus kering. Artinya kalau basah itu nggak dianggap sebagai batu yang sah. Seperti apa? Tisu tapi tisu basah. Walaupun itu dibasahi sendiri, kita basahi sendiri, maka itu nggak dianggap batu, nggak boleh dipakai dalam hal ini nggak sah. Kemudian yang berikutnya adalah suci, tidak sah dengan sesuatu yang najis, bagaimana tadi dalil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya yang ketiga bisa mensucikan najis, artinya bisa menghilangkan najis tersebut. Dan ini bisa dilakukan kalau batu tersebut ini kesat dan kasar. Kalau halus seperti plastik ataupun tercerai-berai seperti pasir, itu malah nggak bisa menghilangkan najis. Plastik itu malah meratakan najis karena dia nggak bisa menarik najis, malah meratakan. Kalau pasir dia malah membuat najis itu kering ya kan. Kita beri pasir ya malah kering, maka nggak bisa. Kecuali kalau pasirnya itu di kepal-kepal kemudian keras seperti batu baru bisa. Tapi kalau yang pasir yang masih berhamburan nggak bisa. Kemudian bukan sesuatu yang dimuliakan, ini terakhir. Bukan sesuatu yang dimuliakan seperti kitab dan makanan. Ya, istinja dengan roti goreng, nggak boleh. Bakpao, nggak boleh, karena itu makanan dan dimuliakan. Kalau dipakai istinja nggak bisa dipakai kan? Nanti jatuhnya apa? Israf atau tabdzir, menyia-nyiakan harta dan itu haram. Buku agama juga, buku agama yang di situ ada ayat-ayat Allah, di situ ada hadis-hadis nabawi. Tapi kalau buku-buku biasa, ya buku-buku biasa maka tidak masalah. Cara bukan buku agama ya, bukan yang berisi ilmu-ilmu syar'i. Nah ini saya kiaskan di sini yang memenuhi kriteria ini seperti tisu atau kain. Kemudian yang tidak memenuhi seperti tisu basah atau plastik ini ya. Atau kotoran, ini kotoran ya, gambarnya kotoran. Ini roti goreng nggak boleh. Ini buku kitab syar'i juga nggak boleh. Nah, jadi ada 4 kriteria ini. Kalau terpenuhi 4 kriteria ini, maka boleh. Baik. Sekarang coba diklik atau ditulis di kolom komentar ya. Saya akan sebutkan 1-2 benda, nanti disebutkan itu memenuhi kriteria enggak. Baik. Kayu, teman-teman. Kayu. Memenuhi kriteria enggak kayu? Kayu balok. Ya, memenuhi benar. Kecuali kalau kayunya halus. Nggak bisa. Kayu, tapi umumnya kayu itu kayu yang apa ya? Keras lah ya. Nah, nggak bisa kalau kayunya basah ya. Berarti nggak memenuhi syarat pertama. Kalau kayunya basah nggak memenuhi syarat pertama. Jadi harus kayu yang kering. Oleh karena itu padat itu saya tambahin padat itu plus kering. Tapi sekarang daun. Daun apa ya? Daun mangga. Bisa nggak daun mangga? Bisa, bagus. Karena memenuhi kriteria. Tapi rambutan bisa nggak? Rambutan bisa nggak? Iya. Kebanyakan jawab enggak ya. Kenapa kok enggak? Yang dimakan kan dalamnya bukan luarnya. Gimana? Yang dimakan kan dalamnya bukan luarnya ya. Bisa, bagus bisa ya.
Karena patokan buah ya, misalkan buah. Buah itu kalau dimakan dalam dan luarnya seperti apel, maka nggak boleh. Karena dia dimakan luar dan dalamnya. Tapi kalau dimakan dalamnya saja seperti rambutan, kan nggak ada orang makan kulit rambutan kan ya. Kita boleh pakai rambutan. Tapi ya bagusnya nyari yang lain saja. Nyari yang lain. Termasuk di sini kalau itu makanan binatang. Makanan binatang itu juga boleh. Apa contohnya misalkan rumput. Itu kan makanan, tapi itu makanan binatang. Ya. Nah, kalau daun yang permukaan licin nggak bisa juga, Ustaz. Jadi kalau daun yang permukaannya kasar itu baru bisa. Seperti daun mangga. Kan ada dua sisi itu daun mangga ya. Nah, sisi yang kasar yang bisa dipakai. Kalau sisi yang halus nggak bisa. Jadi sekali lagi, benda apapun yang kita jumpai di alam ini, selama memenuhi 4 kriteria tadi itu bisa dipakai. Misalkan teman-teman yang suka hiking, itu kan kadang nggak jumpai batu. Boleh pakai daun. Boleh pakai, sama, kulit rambutan yang basah juga nggak bisa. Iya, tapi kulit rambutan itu kan, ya rata-rata kering ya, kecuali kalau dia kita basahi baru basah. Kalau kulit rambutan itu rata-rata dia nggak terdapat zat air di sana. Termasuk kulit durian, tapi kalau kulit durian nggak boleh ya. Kulit durian itu nggak boleh. Kenapa? Karena berbahaya. Berbahaya. Termasuk daun tebu itu juga berbahaya, nggak boleh. Termasuk juga salak. Daun salak itu juga berbahaya kan. Tapi kalau daun rambutan saya kira enggak. Termasuk dalam hal ini kedondong, tapi isinya kan nggak dimakan tuh. Boleh. Daun pisang dimakan enggak? Tapi daun pisang ini dia lembut dan dia nggak kesat, tapi dia halus. Dia seperti plastik, nggak bisa untuk menghilangkan. Jadi gitu teman-teman ya. Daun pisang nggak bisa. Kalau daun papaya itu bisa. Benar, berpori ya, berpori atau pesat lah ya, berpori. Kalau ya istilah berpori itu perlu di tahrir lagi. Berpori itu apa? Baik, kita akan bahas sekarang kriteria atau syarat-syarat mencukupkan dengan istinja. Ya, kaca nggak bisa. Kaca dan plastik itu nggak bisa ya. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini kaca atau plastik atau kaca. Kenapa? Karena halus permukaannya. Ya, gitu. Kemudian makanan tadi maksudnya adalah makanan manusia. Saya tegaskan lagi. Dan makanan jin. Ya, itu tidak boleh dipakai. Karena dalil dalam masalah ini sebenarnya itu adalah makanan jin dalilnya. Ketika Nabi Alaihissalam itu menasihatkan para sahabat, apa? Ada yang ingin istinja dengan apa? Tulang. Maka Nabi melarang karena itu zadu ikhwanikum. Hadza zadu ikhwanikum minal jin. Ini adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka nggak boleh istinja dengan tulang. Tapi dengan batu boleh. Nah, dikiaskan dari dalil ini, makanan jin saja itu nggak boleh, apalagi makanan manusia, gitu ya. Dalilnya kias sebenarnya. Tidak ada dalil secara nas atau qat'i tentang istinja pakai makanan itu nggak boleh, nggak ada. Tapi dalilnya adalah kias dari ketika Nabi melarang istinja pakai tulang. Tulang itu makanan jin saja nggak boleh, maka lebih utama lagi makanan manusia gitu ya. Tapi kalau makanan binatang seperti rumput ataupun sayur mayur yang itu hanya dimakan oleh hewan, maka tidak apa-apa istinja dengannya. Termasuk buku agama itu dalilnya kias juga. Sebagaimana makanan itu dimuliakan, seseorang nggak boleh istinja dengannya, begitu pula dengan apa? Buku agama. Nah, sekarang syarat-syarat mencukupkan dengan batu. Ya, syarat-syarat mencukupkan dengan batu ini ada 8. Nah, syarat-syarat ini itu ada yang syarat terkait dengan pemakaian batu, ada yang terkait dengan najis yang keluar, ada yang terkait dengan batu yang sedang dipakai. Nah, kita akan awali dari segi pemakaian. Dari segi pemakaian, pertama, kita akan langsung masuk di pemaparan ya. Harus dengan 3 batu. Salah satu ahjar, an yakuna bi salah satu ahjar. Syarat yang pertama terkait dengan pemakaian batu ya, itu adalah membersihkan tempat keluarnya najis dengan 3 usapan batu. Baik, poin pokoknya adalah pada usapan, contohnya. Usapannya, bukan jumlahnya. Sehingga
boleh dengan 3 batu, karena itu hukum asalnya dengan 3 batu, atau 1 batu saja tapi punya 3 sisi. Ya, seperti batu yang ada di sini. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga di samping, itu boleh dengan batu yang 3 sisi. Boleh. Karena makna dari batu itu sebenarnya adalah untuk apa? Mengusap najis, najis. Nah, para ulama mengambil kesimpulan dari hadis Nabi SAW yang melarang memakai kurang dari 3 batu, itu maksudnya adalah 3 usapan batunya, bukan jumlahnya, bukan jumlahnya. Jadi melihat kepada sisi lain, Sehingga oleh karena itu saya berikan kaidah di sini, jumlah batu bukan menjadi syarat, tapi ada usapan yang menjadi syarat, 3 usapan. Apabila tempat keluarnya najis, sekarang ada permasalahan seperti ini, tempat keluarnya najis sudah bersih, dengan hanya 2 usapan saja, diusap 2 kali, apalagi kalau dari jalan depan, diusap 2 kali udah bersih, maka wajib menambah 1 kali lagi, 1 kali usapan. Apabila belum bersih dengan 3 usapan, sudah 3 usapan nih, tapi belum bersih, maka wajib ditambah hingga bersih, patokannya sampai bersih. Dan disunahkan dengan bilangan yang ganjil. Disunahkan dengan bilangan yang ganjil. Kalau dia bersih dengan 8 usapan, maka sunahnya nambah 1 lagi, menjadi 9. Kalau sudah 8 menjadi 9. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar dengan batu, maka hendaklah istijmar dengan bilangan yang witir atau ganjil. Nah, sekarang dalil nggak boleh kurang dari 3 usapan atau 3 batu itu apa? Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad nahana an nastaqbil qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjam. Poinnya adalah pada kalimat terakhir, itu yang akan saya bahas. Nggak boleh istinja kurang dari 3 batu. 3 batu tadi sudah kita jelaskan, maksudnya 3 usapan. Nah, kalimat melarang, Nabi melarang, itu menunjukkan apa? Berarti perkara itu wajib. Pakai 3 batu itu wajib. Minimalnya adalah 3 batu. Itu hukumnya wajib. Termasuk menghadap kiblat ketika buang air besar. Ini hukumnya terlarang kalau tidak ada satir atau tabir antara kita dengan kiblat ketika buang air. Jadi kalau ada satir atau penghalang, apalagi di bangunan tertutup, maka tidak haram menghadap atau membelakangi kiblat. Istinja dengan tangan kanan itu larangannya sifatnya makruh. Nah, jadi di sini Nabi menggabungkan perintah yang sifatnya makruh dengan perintah yang sifatnya haram. Dan itu sesuatu yang ma'ruf di kalangan para ahli fikih. Bisa jadi dalam satu nas, satu hadis itu ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Seperti ini misalkan, Nabi menggabungkan perintah yang sifatnya haram. Pertama, ini haram menghadap kiblat saat buang air besar kalau tidak ada tabir. Perintah larangan kedua, memakai tangan kanan itu larangan sifatnya makruh. Larangan ketiga itu sifatnya haram. Kurang dari 3 batu itu apa? Sifatnya haram. Dan itu para fuqaha mengambil kesimpulan itu bukan melihat satu teks hadis saja, tidak. Tapi itu menggabungkan berbagai macam teks, berbagai macam nas. Bukan hanya dari nas, tapi juga dilihat dari maqasid syariah yang menghasilkan sebuah kesimpulan hukum. Ya. Karena melihat satu hadis itu tidak bisa, atau menghukumi sebuah permasalahan tidak bisa hanya melihat satu hadis saja, tapi harus menggabungkan banyak hadis. Oleh karena itu, ketika seseorang mengatakan saya ikut dalil ini sahih, ya, karena Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Dia menisbatkan madhab itu kepada madhab Syafi'i karena menganggap itu hadis sahih. Maka ini perkataan yang kurang tepat. Karena ketika seseorang ini menisbatkan sesuatu kepada madhab Syafi'i karena itu menganggap hadis sahih, maka dia harus meneliti kitab-kitab Imam Syafi'i atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan tersebut. Apakah Imam Syafi'i itu meninggalkan hadis tersebut karena beliau tidak pernah dengar, ataukah karena beliau menilai itu mansukh, ataukah beliau menilai ada hadis lain yang lebih kuat, ataukah ada hadis lain yang mengkhususkan hadis tersebut. Nah, itu banyak sekali perkara, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki kemampuan yang mutqin dalam bahasa Arab ataupun ilmu usul fikih. Baik. Kemudian berikutnya membersihkan tempat keluarnya najis. Ini syarat kedua terkait pemakaian batu tersebut harus sampai bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Nah, acuan bersih di sini bagaimana? Acuan suci di sini bagaimana? Acuannya adalah
hingga tidak tersisa bekas dari najis yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Nah ini patokannya. Andai kan masih tersisa bekas-bekas najis, seperti warna najisnya, apalagi kalau itu yang keluar dari jalan belakang ya, maaf, mungkin warna kuningnya masih tersisa, atau mungkin ada 1-2 titik najis yang itu nggak bisa hilang kecuali dengan air. Pakai batu nggak bisa. Udah diusap lebih dari 3 kali pun nggak bisa hilang. Maka bekas tersebut itu dimaafkan. Nah, teman-teman kalau menjumpai kalimat dimaafkan, itu berarti najisnya sebenarnya belum hilang. Ya, hukum asalnya apa? Najis belum hilang. Artinya masih dianggap najis itu, tapi dimaafkan. Dimaafkan itu apa? Kalau dipakai sholat, sholatnya sah. Kalau dipakai untuk tawaf, tawafnya sah. Ya, walaupun ada najis di apa kubul ataupun duburnya, tapi itu dimaafkan najisnya. Kalau dimaafkan, ya berarti tidak boleh kena air nantinya, nggak boleh kena air. Kalau kena air maka dia wajib dibilas dengan air nanti. Baik. Kemudian berikutnya maksud dari tempat keluarnya najis itu adalah pertama hasyafah, itu kepala zakar harus benar-benar bersih bagi laki-laki. Kemudian sofhah, sofhah ini dubur yang tertutup ketika berdiri. Di bagian dubur yang tertutup ketika berdiri itu adalah bagian yang wajib untuk dibersihkan, diusap dengan batu. Adapun bagi wanita itu adalah bagian luar farji. Bagian luar farji ketika jongkok itu nampak. Ketika jongkok itu nampak bagian farjinya. Itu yang wajib untuk diusap dan dibersihkan. Kalau pakai batu saja. Nah, ada syarat ketiga yang tidak disebutkan oleh penulis. Ini syarat yang penting juga, yakni meratakan usapan batu pada setiap usapan. Jadi setiap usapan itu wajib meratakan seluruh permukaan tempat keluarnya najis. Ya. Tapi ketika mengusap itu jangan dibolak-balik gini ya. Jadi ngusapnya itu diratakan sampai semua permukaan itu kena. Sampai semua permukaan kena. Kalau pakai tisu, itu ya satu tisu sudah buang. Satu tisu untuk meratakan seluruh tempat. Bukan dibagi 3 ya. Satu usapan sepertiganya. 2/3 satu usapan lagi. Kemudian yang sepertiga setelahnya satu usapan lagi. Maka ini tidak boleh. Ya, kenapa demikian? Karena tidak disebut mengusap kecuali dia meratakan ke seluruh permukaan tempat keluarnya najis. Demikian. Syarat ketiga, najis yang keluar tidak mengering. Apabila sudah mengering, baik sebagian atau seluruhnya, maka wajib memakai air. Kecuali masih memungkinkan untuk pakai batu. Karena para fuqaha yang menyebutkan syarat ini itu mengatakan bahwa kalau najis itu sudah kering, maka sudah nggak mungkin bisa bersih dengan batu. Wajib dengan air. Tapi kalau masih memungkinkan dibersihkan dengan batu, maka tidak masalah. Belum saya hidupkan. Sah, pakai air saja sah. Kenapa? Karena kalau pakai air saja, itu nggak disyaratkan syarat-syarat ini sekali lagi. Cuma yang penting bersih gitu aja kalau pakai air. Walaupun najisnya udah kering, najisnya pindah, itu pakai air, maafi muskilah, nggak apa-apa. Syarat-syarat ini sekali lagi kalau mencukupkan pakai batu. Kalau nggak terpenuhi syarat-syaratnya, seperti apa? Misalkan syarat nomor 3 nggak terpenuhi, maka dia wajib pakai air. Sekali lagi kalau perkara-perkara syarat ini tidak terpenuhi, maka dia wajib pakai air. Kembali ke asal. Najis yang keluar tidak berpindah. Nah, kita perhatikan ini syarat yang banyak terjadi kesalahan dalam memahaminya.
Terkait najis yang keluar adalah tidak boleh najis tersebut berpindah dari tempat terhentinya. Ini yang penting. Tidak boleh berpindah dari tempat terhentinya saat keluar. Ya, coba diperhatikan di poin A. Najis sudah terhenti di sini. Sudah terhenti. Ini masih bagian, maaf, bagian pantat, maaf. Masih bagian itu. Kemudian karena itu sudah terhenti, digoyang-goyang, ya, dia berpindah misalnya. Najisnya pindah ke sini. Pindah yang warna hitam ya. Coba diperhatikan yang warna hitam. Pindah. Maka dalam hal ini seluruhnya itu wajib pakai air udah, nggak bisa pakai batu lagi, nggak bisa pakai batu. Mengapa demikian? Para ulama menyebutkan sebuah ilat atau alasan. Karena najis ini kalau berpindah dari tempat terhentinya, ya udah berpindah dari yang coklat ke yang hitam, maka sudah dianggap seperti najis lain. Ini poinnya. Sudah dianggap seperti najis lain, najis ajnabi dalam bahasa fikihnya. Sehingga tidak termasuk najis yang pertama kali keluar, bukan bagian dari najis yang pertama kali keluar, atau tidak dianggap najis yang pertama keluar. Sedangkan rukhsah itu diberikan pada najis yang pertama keluar dan terhenti. Itu alasannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berpindahnya itu terpisah kayak yang B, apakah boleh yang coklat ini pakai air, yang ini pakai batu, atau yang ini pakai batu, yang ini pakai air? Nah, itu akan saya jelaskan di sini. Apabila najis yang berpindah bersambung dengan asalnya pada poin A, perhatikan pada poin A, bersambung nih, bersambung. Maka wajib pakai air seluruhnya. Wajib pakai air seluruhnya. Ya, wajib pakai air. Tapi kalau terpisah sebagaimana yang B, ya, maka bagian yang berpindah itu wajib pakai air. Yang wajib pakai air itu hanyalah yang berpindah dari tempat terhentinya. Ini pindah ke paha. Maka di sini wajib pakai air. Sedangkan yang tempat asalnya ini, tempat asalnya yang masih berada di tempat asalnya, ini boleh pakai air kalau mau, dan itu lebih bagus, atau pakai batu, atau tisu. Tapi sekali lagi nggak boleh pakai tisu basah. Nggak boleh pakai tisu basah. Karena kalau tisu basah itu nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat. Nah, akan saya sebutkan. Baik, jelas ya teman-teman. Syarat ketiga, syarat keempat ini intinya najis sudah terhenti. Kemudian pindah. Itu berbeda dengan syarat yang ketujuh nantinya. Nanti akan kita bahas. Kemudian syarat berikutnya, najis yang keluar tidak terkena sesuatu yang lain. Tidak tercampur atau terkena sesuatu yang lain. Ya, yang bukan dari jenisnya, ini penting. Yang bukan dari jenisnya. Bukan dari jenisnya. Baik sesuatu yang lain itu sesuatu yang suci seperti air dan debu, atau yang najis seperti darah. Ya. Tempat yang keluar tadi terkena air atau terkena debu atau terkena najis. Seperti misalkan seseorang kencing sambil buang air besar. Ya, jalan belakang di mana itu buang air besar itu terkena kencing yang datang dari jalan depan. Kencing tadi bercampur dengan apa? BAB. Maka BAB-nya itu tak bisa dengan tisu atau batu, tidak bisa. Karena sudah bercampur dengan najis lain, yakni kencing di jalan depan. Tidak boleh. Baik, itu pertanyaan bagus ya terkait tisu kering, tisu basah. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Itu ada pembahasan khusus ya. Itu sudah saya siapkan pembahasannya. Baik, syarat nomor 6, 5 jelas ya teman-teman. Nah, saya tambahkan di sini. Kalau yang keluar ini atau sebentar, hal ini karena keringan ini alasannya atau ilat atau dalilnya ya, dalilnya itu ilat atau kias. Karena keringanan istinja dengan batu hanya untuk najis yang keluar dari kubul dan dubur dan belum tercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau sudah tercampur dengan sesuatu yang lain, maka sudah tidak dianggap najis yang murni dan itu yang mendapatkan rukhsah. Demikian. Nah, para fuqaha mengecualikan apabila najis tercampur dengan keringat. Kalau najis tercampur dengan keringat, maka tidak masalah karena keringat ini sulit dihindari dan tidak dianggap sebagai masalah.
Berikutnya, najis yang keluar tidak melebihi sofa dan hasyafah. Ini penting. Najis yang keluar tidak melebihi sofa dan hasyafah. Ini beda ya dengan syarat sebelumnya ya. Kalau syarat nomor 6 ini adalah najis tidak boleh melebihi bagian pantat. Ya, sofa tadi sudah kita jelaskan apa itu sofa. Hasyafah juga sudah kita jelaskan. Artinya kalau melebihi sofa dan melebihi hasyafah atau kepala zakar, maka wajib pakai air. Wajib pakai air. Karena keringanan ini hanya diberikan pada najis yang berada pada tempat keluarnya najis, pada tempat keluar najis. Dan bagian, ini bagian harusnya. Di sekitarnya pada umumnya. Bagian di sekitarnya, atau gini aja. Dan bagian di sekitarnya gitu aja. Ya. Baik. Terkait nomor pertanyaan dari Ustaz Abdul Majid. Kalau BAB mencret, maaf, ada airnya, apakah boleh pakai batu atau tisu? Boleh, karena itu memang bentuk najisnya seperti itu, Ustaz ya. Bentuk najis yang keluar memang seperti itu kita anggap najis murni, belum tercampur dengan sesuatu yang lain. Ya, tercampur air ini maksudnya air yang datang dari tempat lain, bukan dari tempat keluarnya. Ya, seperti dari gayung atau mungkin dari kencingnya, itu kan najis bahkan. Tapi kalau memang buang air besarnya ini basah karena berair, maka seseorang nggak apa-apa pakai tisu saja dengan catatan terpenuhi syarat-syarat sebelumnya dengan 3 usapan, kemudian nggak melewati bagian pantatnya. Kalau sudah sampai paha misalkan, nggak bisa pakai batu. Yang ada di paha nggak bisa pakai batu karena bukan istinja. Istinja itu hanya pada sofha dan hasyafah. Sofha itu adalah pantat yang tertutup ketika berdiri, hasyafah adalah kepala zakar. Baik, saya gambarkan, maaf ya. Hasyafah itu kan seperti ini, kepala zakar gitu ya, kepala zakar. Atau hasyafah. Ya, hasyafah. Andai kan najis yang keluar di sini ya. Najis yang keluar ini melebihi seperti ini, melebihi kayak gini. Ya, saya ulangi sekali lagi gambarnya lebih jelas. Pakai warna merah. Nah, najis yang keluar lebih meluber ke sini, maka sudah nggak bisa pakai batu. Nggak bisa. Karena sudah melebihi apa? Melebihi hasyafah. Hasyafah itu apa? Kepala zakar. Sama kayak misalkan maaf di pantat, maaf. Dia melebihi sampai sini. Maka sekali lagi juga nggak bisa pakai batu. Wajib pakai air seluruhnya. Mengapa demikian? Kita perhatikan dalilnya di sini ya. Karena keringanan itu hanya diberikan pada najis yang keluar dan masih berada pada tempat asalnya dan tempat di sekitarnya, yang mana umumnya najis itu tersebar ke situ. Tapi kalau sudah melewati bagian hasyafah, sudah melewati bagian pantat yang tertutup, sudah sampai sini, ya, maka harus pakai air. Harus pakai air. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat rukhsah. Tidak memenuhi syarat rukhsah. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan syarat ini, syarat nomor 6 dengan syarat sebelumnya? Syarat sebelumnya kan apa? Tidak berpindah, ya kan? Syarat ini tidak melebihi. Nah, apa perbedaannya kira-kira teman-teman? Itu sudah saya jelaskan di situ. Perbedaannya adalah kalau syarat nomor 4 ya, itu kalau sudah terhenti. Karena kalimat berpindah itu tidak terjadi kalau kecuali sudah terhenti sebelumnya. Ya, bisa kita pahami ya. Jadi syarat sebelumnya itu kalau sudah terhenti, kemudian berpindah. Walaupun itu masih berada di area hasyafah, itu sudah nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Karena sudah berpindah. Adapun syarat nomor 6 ini, itu dari awal sudah ngalir melebihi apa? Kepala zakar, maaf, dan melebihi hasyafah. Dari awal sudah mengalir melebihi itu. Sehingga nggak bisa pakai batu saja, harus pakai air. Karena berikutnya, najis tidak terkena air. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Di antara syarat-syarat terkait najis adalah najis yang keluar tidak boleh terkena air. Apabila terkena air, maka tidak bisa mencukupkan dengan batu. Air dari luar ini maksudnya ya. Air di sini baik air yang itu kucuran air atau aliran air,
ataupun hanya lembab saja, itu udah nggak bisa pakai batu. Syarat ini sebenarnya sudah masuk dalam syarat kelima harusnya. Syarat kelima tadi apa? Tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, ya kan? Itu sudah mencakup air sebenarnya. Oleh karena itu saya berikan tanda di sini, air, ya kan? Namun penulis sengaja menyebutkan syarat secara khusus agar sebagian orang itu nggak mengira atau menduga bahwa andaikan terkena air maka dimaafkan. Karena mungkin ada sebagian yang menduga, loh air itu kan bisa dipakai istinja, berarti kalau kecampur air nggak apa-apa. Kan ada sebagian yang menduga seperti itu. Sebagaimana pertanyaan dari Mas Fasil di sini. Nah, dalam hal ini pakai tisu basah itu nggak bisa. Itu nggak memenuhi kriteria. Kenapa? Karena basah. Sesuatu yang basah itu malah memindahkan najis. Malah memindahkan najis. Sehingga di sini itu nggak perlu kombinasi. Nggak perlu kombinasi pakai tisu kering dan tisu basah, nggak perlu. Bahkan itu nggak boleh. Kalau misalkan masih ada sisa-sisa najis atau masih ada bekas najisnya. Walaupun itu dimaafkan kan bekasnya. Bekas yang dimaafkan itu nggak boleh kena air. Kalau kita kena air, kita kena tisu basah, maka bekasnya tadi malah merata. Sehingga nggak boleh. Sehingga ibu-ibu kalau dia menceboki anaknya, itu sebenarnya cukup pakai tisu kering. Nggak perlu pakai tisu basah. Ya, nggak perlu pakai tisu basah. Walaupun kalau pakai tisu basah itu kita katakan tidak apa-apa selama nanti dicuci dengan air. Dicuci dengan air. Ya, jadi kalau dia mau pakai tisu basah, apalagi dalam posisi safar, itu tidak masalah. Kalau adanya itu, tapi kalau ada tisu kering, ada tisu basah, bagusnya pakai tisu basah saja. Afwan, pakai tisu kering saja. Karena tisu kering itu yang membersihkan najis, yang diberikan keringanan oleh syariat. Walaupun sekali lagi anak bayi itu kan nggak terikat dengan keabsahan sholat kan, dia nggak sholat, dia nggak melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan toharoh kan. Tapi bagusnya itu tidak dikombinasikan. Jika misal dikombinasikan justru kebolehan istijmar itu benar. Kalau dikombinasikan maka kebolehan istijmar itu malah hilang. Kenapa? Karena najisnya itu makin meluber, makin bertambah. Jadi cukup pakai tisu kering saja. Kalau ada air ya sekalian pakai air, itu lebih utama. Karena air tadi itu lebih bisa membersihkan. Karena kalau pakai tisu, pakai batu, itu umumnya masih ada sisa-sisa najis, apalagi yang keluar dari jalan belakang ya. Kalau yang keluar dari jalan belakang itu insya Allah masih bisa lah. Karena kan hanya berupa tetesan kencing kan, itu bisa hilang lah dengan tisu. Tapi kalau jalan belakang itu umumnya masih ada bekas najis. Standar bersih pakai batu ukurannya bagaimana? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Setelah belajar terkait dengan batu ini ya, standar bersihnya itu adalah sampai nggak tersisa. Saya akan mundur lagi. Nah ini standar bersihnya kan di sini acuan bersih dengan batu itu adalah tidak tersisa bekas dari najis yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Ya, yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Artinya kalau masih ada warna najisnya, masih ada 1 titik atau 2 titik najis yang itu nggak bisa hilang kecuali dengan air, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Nggak harus sampai bekasnya hilang sama sekali, nggak harus. Itu kalau pakai air harus sampai bekasnya hilang. Itu kalau pakai air. Kalau pakai batu, itu acuannya seperti yang saya sampaikan di buku. Sampai tidak tersisa bekas dari najis, tapi bekasnya ini nggak bisa hilang dengan air gitu ya. Bukan bekas yang tidak tersisa bekas sama sekali, bukan kayak gitu, bukan. Tapi tidak tersisa bekas, yang bekas itu nggak bisa hilang kecuali dengan air. Saya berikan contohnya, seperti apa? Warna najis. Atau titik-titik najis yang masih tersisa, dan itu memang nggak bisa hilang kalau dengan usapan batu, harus pakai harus pakai air memang, dan itu dimaafkan. Sekali lagi dimaafkan. Ini semuanya dimaafkan. Kan hukum asalnya kalau masih ada warna atau bau najis itu kan hukum asalnya nggak dimaafkan kan ya, tapi kalau dalam hal ini itu dimaafkan karena itu tadi merupakan keringanan dari syariat. Biasa bayi kalau pakai pampers ketika pup melebar, nah itu dia permasalahannya juga, melebar kan. Kalau melebar itu sebenarnya juga sudah nggak bisa pakai tisu. Umumnya demikian. Umumnya bayi itu kalau kencing ya dia nggak bisa mengatur ya, atau nggak bisa kencing di tempatnya. Sehingga otomatis kalau buang air besar itu meluber atau dia mengotori bagian pantat yang itu sudah nggak bisa dapat keringanan sebenarnya.
Ya sehingga kalau dia pakai tisu saja itu sebenarnya masih belum dianggap bersih total. Tapi kita katakan tidak mengapa untuk sementara karena memang bayi itu tidak terikat dengan sholat, dia tidak sholat, tidak juga tawaf. Kalau apa tidak terikat dengan apa hal-hal yang itu terkait dengan toharoh. Sehingga apalagi dalam keadaan safar malam hari misalnya, tidak masalah dipakai tisu saja. Tapi kalau itu orang dewasa yang mana itu terikat dengan toharoh, dengan sholat, maka itu wajib kita bersihkan. Nah itu nanti konsekuensinya Ustaz pada ketika gendong, benar. Konsekuensinya adalah ketika gendong anak tadi, yang mana ketika istinja nggak bersih atau ketika istinja pakai batu, tapi dalam kondisi najisnya itu sebenarnya tercecer kemana-mana, ke bagian pantat, ke bagian paha. Tapi kita cukup pakai tisu, maka anak tersebut itu masih kita anggap membawa najis. Sehingga konsekuensinya kalau dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ya, kalau digendong itu nggak boleh dalam posisi kita sedang sholat ya, itu nggak boleh digendong. Itu saja konsekuensinya. Tapi kalau konsekuensi terkait anak itu nggak ada. Konsekuensinya lebih kepada orang tua nanti. Dia nggak boleh menggendong ketika sholat. Salah satunya demikian. Baik, kita lanjutkan. Tidak terkena air tadi sudah kita jelaskan. Syarat terakhir, batu harus suci. Batu harus suci. Di antara syarat terkait batu yang digunakan adalah istinja harus dengan batu yang suci atau sesuatu yang suci. Tidak boleh dengan sesuatu yang najis atau mutanajis. Apa bedanya? Kalau najis itu ya kotoran misalkan. Kotoran ayam, kotoran sapi yang sudah mengering. Kalau mutanajis itu benda suci yang terkena najis. Itu juga nggak boleh. Harus dengan sesuatu yang benar-benar suci. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari 8 syarat ini. Sekali lagi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia wajib pakai air, kembali ke asal. Kembali ke asalnya. Kita masuk ke pembahasan fardu wudu. Alhamdulillah. Pembahasan kedua. Baik, faslon furudul wudu sittah, fardu wudu itu ada 6. Nah, fardu, rukun dan kewajiban itu satu istilah. Maknanya sama. Ya, maknanya sama, tidak ada perbedaan. Fardu, rukun dan kewajiban itu sama, tidak ada perbedaan. Ya, ini apa? Sesuatu yang wajib dikerjakan dan menjadi bagian dari wudhu, menjadi bagian dari perbuatan wudhu. Apabila tertinggal maka tidak sah. Apabila tertinggal maka tidak sah wudhunya. Harus dikerjakan seluruhnya. Nah, syarat-syarat rukun-rukun wudhu atau fardu-fardu wudhu itu ada 6 perkara. Nah, 6 perkara ini diambil dari Al-Quran dan satunya diambil dari hadis. Yang diambil dari hadis ini adalah niat. Itu diambil dari sabda Nabi alaihissalam dalam riwayat Bukhari. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung apa niatnya. Artinya niat merupakan syarat atau merupakan rukun di antara rukun-rukun ibadah. Dalam hal ini adalah wudhu salah satunya. Kemudian berikutnya nomor 2 sampai nomor 6 ya. Membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki tertib itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kenapa Syafi'iyah hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja? Lalu bagaimana dengan dalil-dalil terkait Nabi ini apa? Istinsyak, Nabi istinsar. Maka di sana ada perintah untuk istinsyak, perintah untuk istinsar dalam Sahihain. Juga di sana Nabi alaihissalam mengusap seluruh kepala, Nabi mengusap telinga. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil itu? Nah, ulama Syafi'iyah ini mengambil kaidah dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang mana di situ Nabi menyampaikan kepada Arab Badui, tawaddo kama amarakallah, berwudulah sebagaimana Allah memerintahkanmu. Ini kondisinya Nabi sedang mengajarkan Arab Badui ketika akan melaksanakan sholat. Dan itu terkait dengan keabsahan sholat. Namun Nabi hanya memerintahkan, Nabi SAW hanya memerintahkan wudhu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Karena Nabi menyampaikan kama amarokallah, sebagaimana Allah perintahkan, ini dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Dan kalau kita perhatikan di Al-Maidah ayat 6, itu hanya ada 4 perkara. Yang pertama membasuh wajah, ya kan? Tangan, kepala, kaki. Lalu tertib di mana tertibnya? Tertibnya ini diambil dari makna ayat. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan ayat perintah membasuh itu di antara perintah. Nah, ini harusnya mengusap ya, teman-teman. Nanti saya perbaiki.
Ini bukan membasuh, perintah mengusap. Perintah mengusap kepala, di antara perintah membasuh tangan dan kaki. Ya harusnya dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah ya, sesuatu yang itu mirip, sesuatu yang sama, itu dijadikan satu di awal. Harusnya gosel ya gosel seluruhnya, baru masah. Di sini Allah menyampaikan gosel di sini ya, gosel satu, membasuh wajah, tangan. Kemudian nanti di sela-sela dengan mengusap. Baru kemudian apa? Membasuh lagi, membasuh kaki. Harusnya kalau dalam kaidah bahasa Arab, kaidah balaghah tentang ilmu sastra gitu ya. Maka harusnya apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulikum ilal ka'bain. Harusnya gitu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Harusnya gitu. Tapi di sini wamsahu biruusikum wa arjulakum. Arjulakum itu kembali ke mana? Kembali ke sebelumnya. Ke faghsilu. Nah, tujuan Allah menyampaikan ini untuk menunjukkan itu wajibnya urut, harus urut. Karena kalau nggak wajib urut, ya harusnya apa? Harusnya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain. Harusnya begitu. Kemudian baru wamsahu birusikum agar yang faksilu itu jadi satu baru wamsahu. Tapi di sini di disebutkan secara urut untuk menunjukkan apa kewajiban tersebut. Kemudian juga Allah juga menyampaikan ibda'u kama bada Allah ketika dalam haji mulailah sebagaimana Allah merintahkan untuk memulai. Baik, kita akan paparkan satu persatu. Yang pertama adalah niat. Tadi sudah kita jelaskan niat ini nanti akan kita jelaskan secara khusus di pasal berikutnya insya Allah. Berikutnya adalah membasuh wajah. Nah, yang dimaksud membasuh ini itu disyaratkan adanya aliran air. Karena yang disebut membasuh itu harus ada apa? Harus ada aliran air. Kalau tidak ada aliran air maka tidak disebut membasuh, ya. Tidak cukup. Harus apa? Harus ada aliran air. Ya. Air itu mengalir di seluruh apa? Anggota wudhu. Ya. Misalkan dia alirkan di atas, kemudian dia aliran itu dia ratakan dengan bantuan tangannya, maka tidak masalah. Sama juga seperti pakai tangannya diletakkan di sini, dia kucurkan, kemudian diratakan. Itu tidak masalah. Nah, sehingga kalau seseorang ini wudhu dengan menggunakan semprotan atau kispray, maka tidak bisa dan tidak sah. Kenapa? Karena di situ tidak ada aliran air. Umumnya kalau orang pakai semprotan itu hanya ada apa? Butiran-butiran air atau uap-uap air. Itu tidak boleh. Walaupun itu air juga, tapi tidak ada aliran. Sedangkan Allah memerintahkan itu ghusl, dan ghusl itu harus ada aliran. Kecuali kalau agak dibesarkan ya, kan biasanya di ujungnya itu kan bisa diatur ya besar kecilnya. Kalau diatur dan itu bisa menimbulkan aliran, nah itu baru bisa. Nah, itu bagus yang saya sampaikan tadi. Kalau pakai spray sampai mengalir baru boleh. Karena patokannya mengalir. Tapi umumnya orang itu kalau pakai spray, apalagi yang udah dimaksimalin tapi masih nggak bisa ngalir, maka nggak bisa. Solusinya kalau pakai semprotan ya, semprotannya dilepas aja. Lepas. Apa yang pakai semprotan juga kan? Kan bisa dilepas atasnya. Solusi kalau kita di pesawat terbang misalnya. Nah, itu biasa jamaah umroh. Tidak apa-apa. Kalau sampai ngalir tidak masalah. Kalau sampai ngalir itu tidak apa-apa. Karena patokannya ngalir. Tapi kalau hanya semprotan langsung disemprotin gini dan itu biasanya hanya berupa uap, itu tidak masalah. Baik. Wajib membasuh seluruh bagian kulit pada wajah. Nah, sekarang saya sebutkan di sini batas-batas wajahnya. Batas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Secara normal, artinya kalau orang itu botak, maka nggak dianggap wajah botak yang bagian yang nggak ada rambutnya, karena tempat tumbuhnya rambut secara normal ya bagian ini. Sampai apa? Sampai ujung dagu. Ujung dagu dia masuk wajah. Adapun bagian ini nggak masuk wajah. Tidak termasuk wajah, tapi tetap wajib dibasuh nanti. Tetap wajib dibasuh, walaupun itu bukan wajah. Ini saya jelaskan. Kemudian dari vertikal itu dari telinga ke telinga. Dari telinga sini ke telinga bagian sampingnya. Nah, jadi itu cakup seluruh, termasuk bagian ini, bagian di kelopak sini,
Ini juga bagian wajah wajib dibasuh. Ya, termasuk bagian ini. Nah, ini juga bagian wajah. Bagian ini juga. Lalu bagaimana dengan rambut? Nah, rambut juga demikian, wajib membasuh seluruh rambut yang tumbuh pada wajah. Baik bagian luar atau dalam. Ya, ini baik lebat ataupun tidak, wajib dibasuh seluruh rambut. Nah, itu ada banyak ya. Ada sekitar 12 macam rambut yang ada di wajah. Itu tidak saya jelaskan di sini karena nanti makin panjang bukunya. Ya, cara ada rambut alis, ada apa? Ada syarif di sini, ada sibal, ada kumis ya. Kumis pun itu terbagi dua kalau dalam bahasa Arab ya. Ada kumis yang di sini syarif, ada sibal di sini, kumis yang dia gelantung di sini. Ala kulihal semuanya itu wajib dibasuh. Kecuali kalau jambang dan jenggot yang lebat. Itu maka hanya wajib dibasuh bagian luar aja. Hanya wajib dibasuh bagian luar. Nah, patokan lebat itu bagaimana? Patokan lebat ini apabila bagian kulit yang tertutupi jambang atau jenggot itu nggak nampak pada jarak pembicaraan normal. Ya, ini 1,5 meter. Nggak nampak. Nggak nampak. Kalau masih nampak, kelihatan tuh ya. Kalau saya ini agak tipis kelihatan yang ada di bawahnya. Maka wajib dibasuh semuanya. Wajib dibasuh semuanya. Meskipun kalau tipis dan panjang sampai segini. Tapi tipis, wajib dibasuh semuanya. Karena sudah dianggap bagian dari wajib rambut ini. Wajib dibasuh. Termasuk kalau dia punya kumisnya panjang sampai sini. Jadi orang-orang Chinese. Walaupun kalau orang Islam tentunya enggak ya. Andaikan ada sampai sini, itu kumisnya wajib dibasuh juga. Seluruhnya. Wajib membasuh sedikit bagian dari kepala, ya, bagian kepala sini wajib dibasuh sebagian, dan bagian yang meliputi wajah. Nah, bagian yang meliputi wajah, sebagian yang meliputi wajah, termasuk bagian bawah dagu itu juga wajib dibasuh untuk apa? Memastikan bahwa seluruh wajah benar-benar terbasuh. Ini mengikuti kaidah malayati wajibun illa bi wajib. Apa-apa yang sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, atau kewajiban itu nggak bisa sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara ini menjadi wajib kita. Karena kalau seseorang mencukupkan sampai batas minimal, batas minimal, batas maksimal wajah, maka bisa jadi nanti ada bagian yang nggak terbasuh, sehingga agak dilebihin dikit, wajib agak dilebihin sedikit untuk memastikan. Nah, ini sudah masuk bagian di atasnya ini wajib agak dibasuh sedikit. Ya, demikian. Dalilnya sama dengan tadi, dalilnya Al-Quran, surat Al-Maidah tadi, faksilu wujuhakum. Wujuhakum mencakup seluruh permukaan wajah, kulit ataupun rambut. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, ini juga wajib. Ini berdasarkan hadis riwayat Nu'aim al-Mujmiri. Ra'aitu Abu Hurairah. Ini dalil wajibnya sampai siku ya. Sampai siku. Artinya siku harus ikut. Siku harus ikut. Karena di sini Abu Hurairah menyampaikan wudunya Nabi, mempraktekkan wudunya Nabi, ya tawadhu fa salah wajhu fa asbagha al-wudu thumma ghasala yadahu al-yumna hatta shu'a'i fil 'adud. Ini poinnya pada ini. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai pada bagian lengan. Ini berarti lengan itu kena. Siku itu harus kena. Baik. Sideburn panjang. Sideburn itu apa? Ini ya. Rambut ini ya. Betul ya? Apa istilah Arabnya itu? Kalau di bahasa Jawa itu godek namanya kayaknya. Oh iya, benar ini ya. Iya, itu nggak wajib ya. Nggak wajib. Kalau sampai belakang sini. Ya, ini namanya apa sih? Lupa sih. Kalau dalam bahasa Arabnya itu. Oh iya, benar. Kalau dia tumbuhnya panjang ini, godek ini ya, tumbuhnya sampai sini, itu wajib dibasuh juga. Itu wajib dibasuh karena dia tumbuhnya di rambut. Tumbuhnya di rambut. Saya lupa nama Arabnya itu apa? Saya lupa. Nama Arabnya itu ada. Kalau bahasa Jawa itu namanya godek. Nah, itu termasuk bagian rambut yang wajib dibasuh.
walaupun itu rambutnya tebal atau panjang. Misalkan kalau di ginikan itu sampai sini, itu juga wajib dibasuh. Karena dia tumbuhnya di rambut. Tumbuhnya di wajah. Intinya setiap rambut yang tumbuh di wajah itu wajib dibasuh. Baik laki-laki atau perempuan. Walaupun itu lebat. Walaupun itu lebat. Sama seperti kumis yang saya contohkan tadi, kumis panjang itu wajib dibasuh. Allah Ta'ala alam. Kemudian perkara penting juga wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Seperti gambar. Bawah kuku. Kemudian juga wajib menghilangkan kutek yang ada pada tangan karena itu menghalangi sampainya air ke kulit atau ke kuku, dan kuku itu wajib dibasuh secara merata. Termasuk bagian hitam-hitam ini juga menghalangi air biasanya, sehingga wajib dihilangkan. Berikutnya mengusap sebagian kepala. Nah, ini diantara perkara yang banyak khilaf di kalangan para fuqaha, termasuk perkara khilaf yang muktabar di kalangan para ulama, mengusap sebagian kepala. Ulama Syafi'i mengatakan cukup mengusap sebagian kepala. Cara mengalirkan air di tangan dengan mengalirkan air dengan telapak tangan, apakah berlaku ketika kita berwudu di keran yang sudah mengalir? Iya, berlaku juga. Walaupun pakai keran tuh boleh pakai dua cara. Kalau pakai keran itu kita bisa langsung mengucurkan langsung gini bisa. Bisa juga kita ambil airnya, kita gini kan. Kita ambil taruh sini ya, kita alirkan. Itu boleh dua-duanya. Perkaranya adalah mana yang lebih afdol saja nanti. Lebih afdol mana? Lebih afdol adalah dia ngambil dulu baru diginikan. Itu yang lebih afdol. Kalau langsung pakai gini, itu dalam madzhab Syafi'i khilaful aula. Menyelisihinya afdol. Karena seakan-akan ada orang lain yang menuangkan air ke dirinya, seakan-akan demikian. Dan itu hukumnya khilaful aula dalam madzhab Syafi'i. Itu dijelaskan di akhir kitab salat oleh penulis terkait al-isti'anatu fil wudu. Isti'anah atau minta bantuan dalam toharoh, salah satunya adalah ketika pakai keran. Itu dikiaskan seperti ada orang yang mengucurkan air ke dia. Mengucurkan air. Nah, itu hukumnya apa? Boleh, tapi nggak afdol. Afdolnya apa? Dia ngambil air ke tangannya gini kan. Ambil digini kan. Itu yang lebih afdol. Sekali lagi perkaranya hanya mana yang lebih afdol saja. Dua-duanya boleh. Godek ya bagus, godek bahasa Jawanya. Baik, godek itu kan di sini ya. Godek itu masih bagian wajah tempatnya. Nah, ini kan. Berarti kalau misalkan dia lebat, itu wajib dibasuh juga. Karena itu bukan bagian dari jambang. Bagian dari jambang. Kalau jambang, itu baru, kalau lebat baru cukup bagian zahir saja. Tapi kalau godek misalkan tebal, atau kumis tebal, atau alis tebal, ya maka wajib dibasuh sampai dalamnya. Apa namanya? Ininya, alisnya atau godeknya. Yang menutupi wajahnya. Karena itu masih bagian wajah, itu kan depan telinga kan. Depan telinga. Sehingga wajib dibasuh. Allah Ta'ala. Intinya bagian selain jambang dan jenggot, kalau itu lebat, itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Nanti akan saya tunjukkan bagian-bagian rambut kepala ya, itu mungkin perlu dibahas. Coba saya kirim di grup nanti ya. Karena itu pernah saya buat keterangannya. Itu sengaja nggak saya sertakan di sini karena takutnya makin panjang pembahasannya. Tapi kayaknya penting ya untuk saya sertakan. Insya Allah nanti saya kirim. Mana mengusap adalah sampainya basuhan ke anggota yang wajib diusap. Jadi yang penting itu sampainya, ini keliru, bukan basuhan ya, harusnya basahan. Atau dalam bahasa Arabnya balal. Harus sampai balal. Balal itu basuhan. Ke anggota yang wajib diusap. Baik dengan tangan atau dengan selainnya seperti kain. Atau tisu. Tapi bukan tisu basah ya. Kalau tisu basah kan bukan air tuh. Tisu dia basahi, dia letakkan di sini. Boleh. Nggak harus pakai tangan intinya. Yang penting ada basahan yang sampai ke sebagian rambut atau sebagian kepala. Apabila seorang mengganti usapan itu dengan guyuran, ya dia digerojok gitu. Gerojok sampai basah. Misalkan karena lagi panas-panasnya gitu ya, digerojok. Apakah sah? Jawabannya sah. Sah mengguyur air
pada kepala sebagai ganti dari mengusap, maka tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tetap sah. Bagian kepala yang wajib diusap adalah satu, sebagian kepala. Sebagian kepala. Ya, sebagian kepala. Misalkan kalau orang itu enggak, misalkan apa? Dia rambutnya di sini botak. Dia mencukupkan pada bagian itu. Yang enggak ada rambutnya itu. Itu boleh. Itu boleh. Atau orang itu enggak punya rambut sama sekali, botak, gundul. Boleh dia mencukupkan ada bagian manapun, yang mana itu masih bagian kepala, bagian belakang, bagian tengah, bagian depan, tidak masalah. Selama itu masih bagian kepala. Nah, sekarang kalau mencukupkan pada rambut itu juga boleh. Karena maksud dari ro'as. Maksud dari ro'as itu adalah apa yang ada pada kepala, baik itu rambut atau kulit. Ya, ma yar'asu, ma atau kullu ma yar'as. Makna dari ro'as itu kullu ma yar'as, apa yang ada pada atas, baik itu kulit ataupun rambut. Kalau dia mencukupkan pada rambut, sekali lagi mencukupkan itu boleh ya, bukan yang wajib itu menjadi apa yang harus dilakukan itu. Ya benar, yang wajib itu adalah sebagian, tapi yang lebih utama itu adalah seluruhnya. Jadi mengusap sebagian rambut itu boleh, meskipun satu helai. Meskipun satu helai. Meskipun apa satu helai. Boleh. Selama masih di batas kepala saat dijulurkan. Selama kalau masih dijulurkan, itu masih batas kepala. Kalau dijulurkan, seperti ada gambar juga dilihat teman-teman. Saya akan contohkan di gambar. Dilihat, kalau dijulurkan dia melebihi kepala nih. Kalau dijulurkan dia sudah sampai wajah, maka nggak boleh mencukupkan pada bagian ini nggak boleh. Dia boleh mencukupkan bagian ini nggak boleh. Termasuk kalau wanita rambutnya digelung, ya dia kalau digelung kan dia di bagian kepala tuh. Tapi kalau diurai itu bakal keluar dari bagian kepala ke wajah, itu nggak bisa. Nggak bisa pakai apa? Nggak bisa dicukupkan dengan bagian itu. Harus dibasuh yang mana masih bagian kepala. Bagian kepala, sebagiannya saja. Termasuk kalau bagian apa namanya rambut ini, rambut samping ini, andaikan dijulurkan dia sampai sini, wanita biasanya panjang, maka nggak boleh mencukupkan pada bagian ini. Seperti ya wanita yang panjang rambutnya, nggak boleh. Termasuk bagian rambut belakang. Itu kalau dijulurkan dia sampai dada, sampai punggung kalau dijulurkan, maka nggak boleh mencukupkan pada bagian yang terjulurkan. Harus pada bagian yang ada di kepala. Sampai tengkuk ya batas, sampai tengkuk. Kalau melebihi tengkuk itu sudah nggak boleh mengusap bagian itu saja. Ya, jadi kalau laki-laki ya seperti ini kalau mencukupkan. Nah, seperti dilakukan kebanyakan masyarakat kita seperti ini. Kan dia memulai dari bagian ini kan, dari bagian bawah yang mana tempat tumbuhnya rambut. Boleh. Sekali lagi itu boleh, tapi kalau segi utama yang mana? Para ulama sepakat yang utama mengusap seluruhnya. Itu yang paling utama. Baik, yang menjadi dalilnya apa? Dalil ulama Syafi'i yang mencukupkan dengan sebagian kepala saja. Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Sekali lagi ulama itu kalau berdalil itu dengan Al-Quran dan hadis ya. Jangan kira dalilnya ini hanya sekedar dari kias atau misalnya tidak, tapi dari Al-Quran. Yang berbeda nantinya adalah penafsirannya. Nah, ulama Syafi'i dalam hal ini Imam Syafi'i ketika mengartikan biru usiku, ba di situ diartikan sebagai ba tabi'idiyah. Ba yang artinya sebagian. Ba yang artinya sebagian. Artinya ba di situ maknanya adalah sebagian kepala. Sebagian itu apa? Sebagian itu adalah kullu ma yaqau alaihi ism. Artinya dianggap sudah mengusap, itu sudah dianggap cukup. Selama itu dianggap mengusap. Ya, walaupun itu satu helai, itu kan sudah dianggap apa? Bagian dari kepala. Sebagian itu nggak ada batas kecilnya. Walaupun hanya satu helai, itu sudah dianggap sebagian. Ya, demikian. Itu dalil utama dari Al-Quran. Dalil kedua itu dari hadis Al-Mughirah dalam riwayat Muslim. Nanti penjelasan lebih lebar itu bisa dibaca di Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Itu beliau menjelaskan tentang syarah hadis ini. Nah, penjelasannya dari hadis ini adalah Nabi ini ketika berwudu, ketika berwudu mencukupkan dengan membasuh, mengusap bagian ubun-ubun kayak gini. Kemudian Nabi ini kita anggap imamah ya. Ini anggap aja imamah. Ini. Nah, itu ada bagian yang nongol di sini. Nabi SAW ketika mengusap kepala itu mencukupkan pada sebagian rambut pada depan ya di ubun-ubun. Kemudian meneruskan imamahnya sampai belakang.
Nah, ini dalil bahwa boleh mencukupkan dengan sebagian rambut atau sebagian kepala. Karena mengusap imamah itu tidak bisa menjadi ganti mengusap kepala dalam pendapat jumhur. Ya, termasuk Syafi'iyah. Tidak bisa menjadi ganti. Jadi orang itu nggak pakai imamah, itu harus dicopot. Kecuali madzhab Hambali yang mengatakan boleh mengusap imamah. Nah, oleh karena itu madzhab Hambali ketika menjawab hadis ini, mereka mengatakan bahwa mengusap imamah itu sebagai ganti dari mengusap kepala. Sehingga Nabi itu sebenarnya mengusap seluruh kepala. Cuma imamahnya nggak dicopot karena salah satunya adalah karena masangnya susah. Masangnya susah. Beda dengan sorban zaman sekarang kan enak. Tapi kalau suku imamah itu diuntel-untel bahasa Jawanya itu diputar-putar, menggelung, ya itu nyopotnya susah. Makanya lagi juga ada kesulitan di sana. Kalau harus copot ganti copot pakai itu agak susah. Nah itu jawaban dari ulama madzhab Hambali. Tapi kalau madzhab Imam Syafi'i, termasuk itu pendalilan dari Imam Syafi'i juga, ini menjadi dalil bolehnya sebagian rambut. Ala kulli hal ini termasuk khilaf yang muktabar yang diakui oleh para ulama. Lebih utama memang seluruh kepala itu keluar dari khilaf. Karena kalau kita mengusap seluruh kepala itu sah menurut kesepakatan para ulama. Tapi kalau sebagian kepala, itu wudhu kita nggak sah menurut Imam Malik dan menurut Imam Ahmad. Karena Malikiyah dan Hanabilah itu harus rata. Harus rata. Karena bak di ayat tadi, itu maknanya adalah bak untuk ilsok namanya. Bak ilsok. Atau ada yang mengatakan itu bak zaidah. Sehingga maknanya adalah wamsahu ru'usakum maknanya. Wamsahu ru'usakum maknanya mengusap seluruh kepala. Sekali lagi, perkara ini masuk dalam hal-hal yang para ulama itu berselisih pendapat padahal satu dalil. Itu kembali kepada kaidah-kaidah yang mereka pegang dalam metode istimbat atau metode istihad. Apa yang dijelaskan di atas adalah kadar wajib. Adapun yang sempurna adalah mengusap seluruh kepala sebagaimana dalam hadits ini ya. Jadi dia mulai dari bagian ini, dia letakkan di sini. Kemudian dia sampai tengkuk, dia kembalikan lagi ke depan. Itu yang paling utama. Wanita dan pria sama, hanya kalau wanita kalau rambutnya panjang, dia cukup sampai belakang saja, tidak perlu dikembalikan ke depan. Kalau wanita yang rambutnya panjang. Dan kemudian kefarduan terakhir atau fardu terakhir adalah mengusap atau membasuh ya apa? Karena kalau mengusap ini beda nanti. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Wajib membasuh seluruh kaki beserta mata kaki. Ya mata kaki harus ikut. Karena ilal ka'bain, ila di situ maknanya adalah ma'ah. Harus ikut. Maknanya bersama atau ma'ah. Wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku sama seperti tadi. Harus dihilangkan. Termasuk kalau kukunya itu ada kuteknya harus dihilangkan. Terakhir tertib. Yang kita jelaskan pada pasal berikutnya. Kemudian selain 6 perkara tadi itu sunnah. Seperti bersiwak. Kemudian membaca basmalah. Ini juga ada tipu. Basmalah itu letaknya ketika basuh tangan. Itu dia baca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan ya. Sunahnya 3 kali. Baik dia wudhu pakai bejana atau wudhu pakai keran, sunahnya juga tetap mengusap tangan 3 kali. Kemudian berkumur atau madmadah minimal dengan memasukkan air ke mulut. Walaupun nggak diputar-putar. Cuma dimasukin doang, ditelan. Itu sudah dianggap mendapat kesunahan berkumur. Tapi yang lebih afdol itu diputar-putar, lebih afdol lagi sampai memenuhi mulut. Atau itu disebut dengan mubalaghah, berlebih-lebihan dalam berkumur. Nah, itu kesunahan tersendiri. Sunnah nomor 6, memutar air ke seluruh permukaan mulut. Itu namanya berlebih-lebihan atau mubalaghah. Kemudian memasukkan air ke hidung. Disunahkan juga untuk mengeluarkan. Ya, baik. Jadi ini memasukkan air ke hidung itu disebut apa? Istinsyak. Istinsyak namanya. Itu sunnah. Disunahkan juga untuk mengeluarkannya. Baik. Berarti kalau dia kemudian berlebih-lebihan dalam istinsak ini harusnya ya, bukan istinsak. Sampai apa? Sampai pangkal hidung. Sampai pangkal hidung sampai situ. Nah, kecuali puasa. Kalau puasa makruh. Mengusap seluruh rambut tadi sudah kita jelaskan itu hukumnya sunnah. Berikut telinga itu juga sunnah. Mendahulukan yang kanan itu sunnah, mendahulukan yang kanan. Adapun mendahulukan anggota satu dengan yang lain itu wajib tadi sudah kita jelaskan. Kemudian melakukan perbuatan wudhu sebanyak 3 kali. Itu juga sunnah. Baik basuhan ataupun usapan.
Baik, satu pembahasan lagi. Atau cukup ya? Ini kita akhirkan nanti malam aja insya Allah. Kita udah dapat berapa halaman ini? Alhamdulillah sudah dapat seperempat kitab. 24 halaman kan? Ya, Alhamdulillah. Kalau bisa khatam 2 hari insya Allah. Oh ya, pertanyaan kita coba baca beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah dari 3 mazhab mewajibkan basmalah? Tidak. Yang mewajibkan itu hanya Hanabilah saja. Yang mewajibkan basmalah itu Hanabilah. Berdasarkan hadis apa? La wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala. Tidak ada wudu bagi yang nggak baca basmalah. Tapi hadis ini dhaif menurut jumhur. Termasuk Imam Syafi'i mengatakan hadis itu dhaif. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Hanabilah sendiri wajib di situ, itu maknanya beda dengan wajib yang kita pahami. Wajib menurut Hanabilah dalam bab wudu pada basmalah ya, itu wajib yang ketika ditinggalkan karena lupa itu tidak masalah. Tapi kalau ditinggalkan sengaja itu baru yang tidak tahu. Itu wajib untuk Hanabilah. Adapun jumhur ulama mengatakan basmalah tidak wajib, tapi sunnah. Adapun dalil atau hadis la wudu'a liman lam yadhkurismallah, satu itu hadisnya dhaif. Kemudian la wudu'a itu maknanya adalah tidak ada wudu yang sempurna, maksudnya bukan nggak sah wudunya, demikian. Allah Ta'ala. Baik, sunnah dalam wudu bila tidak dikerjakan bagaimana? Baik, sebabnya saya tadi belum menyinggung apa itu sunnah ya. Baik, sunnah itu adalah hal-hal yang ketika dikerjakan itu berpahala. Plus keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf. Kenapa? Karena ada sebagian ulama itu yang mewajibkan kumur. Hanabilah, mazhab Hambali mewajibkan kumur. Kemudian mazhab Hambali mewajibkan istinsyak. Kita keluar dari khilaf kalau melakukan itu. Wudhu kita lebih aman, hati-hati. Kemudian kalau ditinggalkan bagaimana? Kalau ditinggalkan itu sah wudhunya. Kemudian dia juga nggak dosa, nggak dosa, gitu ya. Apakah ada bacaan untuk setiap anggota wudhu? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau kita ingin mengamalkan doa-doa yang itu ada di kitab Ihya Ulumuddin atau di Bidayatul Hidayah, itu memang Imam Al-Ghazali menyebutkan ya, tapi itu tidak ada dalil sama sekali. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan la aslalahu. Ketika mengomentari amalan itu beliau mengatakan la aslalahu. Lakin idza arada an yutabbiqahu fala ba'sa bihi. Apabila orang itu ingin mengamalkannya dalam rangka itu sebagai doa yang sifatnya mubah ya. Dalam artian dia ingin berdoa dalam setiap anggota bagian wudhu dan itu tidak diniatkan mengikuti sunnah Nabi karena memang tidak ada dalil dari sunnah Nabi, maka tidak mengapa sesekali dia amalkan ketika membasuh wajah, dia berdoa semoga Allah memutihkan wajahnya di akhirat, ketika masuk tangan, ya ketika masuk kaki, boleh melakukan doa-doa itu selama tidak diyakini itu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sekali lagi tidak ada dalil khususnya. Ketika masuk kaki haruskah sambil diusap atau sambil disilam? Ah iya, pertanyaannya bagus ya. Nah teman-teman, kalimat ghusl, baik bedakan ya antara ghusl, saya berikan istilah fikihnya biar nanti paham, dengan istilah dalek. Apa bedanya? Ghusl itu membasuh. Membasuh itu tidak harus di apa? Ditekan-tekan atau diusap, dipakai tangan gini. Dalek itu pakai tangan di gini, apa digosok-gosok. Apa istilahnya itu ya? Digosok-gosok ya. Sambil diusap-usap gitu lah. Itu nggak wajib, itu sunnah. Untuk keluar dari khilaf juga, karena sebagian ulama seperti ulama Malikiyah itu mengatakan wajib diusap-usap gini. Tapi kalau kita enggak, andai kan orang itu wudhu gini, ini ada keran ya, dia cuma mengucurkan air gini aja, dia diem gini, airnya udah merata pakai keran, itu boleh. Karena maksud dari wudhu, maksud dari menyiram atau mengusap, membasuh kepala, membasuh wajah, membasuh tangan, itu yang penting adalah aliran itu bisa sampai, baik dengan tangannya ataupun dengan alat, Sehingga tidak harus diusap-usap ataupun digosok-gosokin ya, tapi sunnah, termasuk tangan, soalnya digini-gini. Andai kan dia gini aja, udah bisa rata, enggak masalah. Ini udah bisa rata. Termasuk kaki, kadang kan ada orang kaki itu males pakai tangan, ya nggak boleh. Baik.
Masuk jam 9. Ngapain belum dimulai? Iya. Ini dari mana? Dari Malaysia ya? Selisihnya berapa jam dari Malaysia ya? Kalau jam 9 di Jakarta, di Malaysia jam berapa? Jam 8 ya kayaknya. Ya. Nanti disesuaikan aja waktunya. Cukup ya, ada pertanyaan lagi? Ini kita sudah jam 11. Mungkin di beberapa daerah udah ada, di Makassar udah ada. Di Lombok misalnya juga ada. Oh, dari Singapura. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita bagi menjadi 25 halaman ya. Jadi tiap pertemuan target kita 25 halaman. Nanti dibaca-baca lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman juga kalau menjumpai kekurangan ataupun tipe bisa disampaikan, nanti akan kita perbaiki, dan itu fasilitas dari yang beli. Bagi teman-teman yang beli itu nanti dapat fasilitas perbaikan tanpa harus bayar ulang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.